Selamat datang di Monday Morning Motivation ya. Semangat pagi, Pak Darmadi apa kabar? Luar biasa sekali, ini hari Senin ini saya rasa semangat minta ampun ini. Semangat terus ya, karena kita geber habis Pak Dar ya. Geber habis nih Pak. Iya. Apalagi hari ini kita mau bicara ini Pak. Iya Pak Darmadi, saya punya pengalaman dan sekaligus pertanyaan nih ke Bapak ya. Oke. Apa nih Pak? Saya kan pegang training Pak, saya ketemu banyak agent, banyak lah ya. Ribuan ya. Oke. Nah, menariknya Pak Darmadi, dari ribuan agent itu saya lihat, wah ini orangnya hebat nih ya. Ada yang hebat? Hebat ya, skillnya hebat gitu ya. Tapi kok suksesnya biasa-biasa aja. Prestasinya ternyata tidak mencerminkan kehebatannya dia. Itu dia. Ya. Nah di sisi lain Pak ya, saya juga ketemu orang yang kelihatannya biasa aja, skillnya juga biasa aja lah ya. Kalah sama yang tadi pertama tuh ya. Tapi dia sukses. Prestasi bagus. Ini kenapa nih Pak, menurut Pak Darmadi, kacamata Pak Darmadi? Kalau saya lihat sekilas ini sebenarnya ada satu unsur penting yang kadang-kadang banyak orang terlewatkan ya. Ini masalah branding Pak. Branding? Iya Pak, branding Pak. Nah ini branding ini banyak orang bisa buat produk bagus, tapi belum tentu dia bisa membuat, dia belum tentu bisa memarketing produknya dengan bagus. Setuju. Dan bahkan ada orang sebenarnya produknya biasa-biasa aja sih, tapi dia pintar memarketing ya, memarketing produknya sehingga produknya itu laris. Dan dia bisa charge lebih mahal lagi. Nah ini challenge untuk kita semua nih, apalagi di dunia industri real estate begini ya. Agent, ketika Anda mempunyai skill yang bagus itu sebuah nilai tambah. Namun kalau Anda nggak bisa menjual diri dengan baik, ya itu juga akan menjadi bumerang bagi Anda dan Anda nggak bisa sukses nih Pak. Wow. So hari ini kita akan ngomongin tentang, ini kebetulan nih Pak David ya, saya waktu di awal tahun 2022 itu saya membaca satu artikel dikirim sama seorang kawan gitu ya, di Facebook gitu. Dan ketika saya membaca artikel itu, saya mulai tiba-tiba menyamakan persepsi dengan apa yang Pak David tanyakan. Nah, cerita yang dikirim ke teman saya itu, dia menceritakan seorang pemain biola terkenal ya. Mungkin teman-teman kalau Anda bisa cek, ada seorang pemain biola terkenal asal Amerika ini namanya Joshua Bell. Kenapa dia terkenal Pak? Dia adalah salah satu pemain biola yang mampu memainkan beberapa lagu yang dikarang oleh komposer klasik yang bernama Johann Sebastian Bach. Ya, Johann Sebastian Bach. Ini yang mbahnya klasik nih Pak ya. Nah, Johann Sebastian Bach itu ya punya banyak lagu Pak. Ada lagu yang gampang, tapi ada beberapa lagu yang sulit. Dan tidak banyak orang bisa mainin, ya kan? Nah, Joshua Bell ini salah satu yang bisa memainin lagu ini. Tentu ya, kalau orang-orang kaya Pak, biasanya senangnya lagu klasik Pak ya. Jadi marketnya bagus dia Pak. Betul. Jadi dia satu hari melakukan sebuah konser ya di Washington DC ya, di sebuah ballroom klasik ya untuk orang-orang pecinta musik ya, tempatnya khusus tuh Pak ya. Biasanya begitu ya. Nah, itu jual tiketnya yang paling murah itu hanya $100. Jual tiket paling murah $100 dan itu music hall itu penuh Pak. Karena siapa yang tampil? Joshua Bell. Dan dengar Pak, dia pakai biola yang one of the most expensive Pak. Harga biolanya tuh 50 miliar. Waduh, ngeri. Kali 50 miliar belum gesek udah bunyi gitu kan ya. Ya, dan dia tampil dengan megah, dia memainkan lagu-lagu sulit dari Johann Sebastian Bach, tentu standing ovation. Penonton happy, dia happy dapat duit banyak ya. Nah, setelah dia pulang, salah satu promotornya tiba-tiba ingin membuat sebuah kayak charity gitu. Dia bilang, Joshua Bell, tuh orang-orang yang menikmati lagu klasik kan kebanyakan orang kaya, ya kan? Kamu tuh orang udah terkenal, udah kaya, udah hebat. Kadang-kadang bagikanlah ilmu kamu itu kepada orang-orang yang orang biasa aja, orang awam, yang kerjanya dengernya lagu-lagu pop gitu kan? Nah, Joshua Bell merasa tertantang. Dia bilang, saya tertantang gitu. Tapi kata orang itu, tapi kita nggak mau Anda tampil sebagai Joshua Bell, itu kan mengacaukan. Karena kita pengen Anda tampil di subway station. Jadi kita akan buat Anda menyamar seperti anak muda biasa lah, pakai topi gitu ya. Kayak bukan orang siapa-siapa aja. Nah, tolong ya, kita kasih kamu waktu 45 menit untuk tampil nih ya. Mainkan tuh lagu Bach yang susah itu ya, supaya orang-orang di station itu bisa nikmatin gitu ya. Ya, Joshua Bell pikir, why not? Ini di tahun 2007 nih Pak ya. Dia bilang, why not ya, coba deh. Kasihan nih, orang kaya aja terperangah permainan saya, apalagi orang-orang biasa. Dia bangga banget Pak. Nah, 2 hari kemudian setelah konser itu dia menuju ke stasiun MRT ya, subway itu ya. Kemudian dia seperti ya pemusik-pemusik jalanan lah, membuka kotak biolanya, mengambil biolanya, dan seperti biasa pemusik jalanan tuh berharap ada tips nih Pak ya. Dia bermain. Dan dia bermain nggak sebentar Pak. Dia bermain 45 menit. Jadi cukup banyak exposure ya. Dan dia bermain pada siang hari.
ya di mana orang rame kan stasiun itu kan. Nah, oke, setelah dia bermain 45 menit Pak, ini yang menjadi mengesankan bagi saya adalah hasilnya Pak. Ya, ternyata di videoin, ya Anda bisa nonton di YouTube juga mengenai Joshua Bell ini, ya ternyata di videoin itu selama 45 menit itu ada 1097 orang lalu lalang Pak. Ya. Lalu lalang ya, lalu lalang lewat begitu saja di depan dia. Nah, anehnya ya, hanya ada 7 orang yang berhenti menikmati lagunya dia. Dari 1000 itu? 1000, hanya 7 orang berhenti ya. Okay. Ya. 27 orang sebenarnya berhenti dengar gitu ya. Ya. Tapi hanya 7 orang tuh yang serius dengar. Pay attention lah ya. Ya, ada yang berhenti sebentar jalan gitu ya. Okay. Jadi dari 1097 itu kurang dari 10%, kurang dari 1% itu kali ya. Hampir kurang dari 1% itu ya. Jadi orang sehebat apapun Joshua Bell ini dengan biola 50 miliar ditempatkan di stasiun yang rame, itu dicuekin dia Pak. Bisa bayangin nggak? Tragis dia. Dan yang paling tragis adalah setelah 45 menit ditunggu, ya, dia hanya mampu mengkolek uang $52.17 Pak. Padahal untuk beli satu tiketnya $100 satu orang. Ya. Ini Pak 45 menit hanya dibayar 52,17. Dan Pak, dari $52.17, $20 satu lembar yang masuk, itu karena orang itu tahu dia Joshua Bell. Oke. Jadi bisa bayangin nggak? Kalau nggak ada $20 itu hanya $32. Iya. Jadi masalahnya apa dengan Joshua Bell ini ya? Ya, produk kualitas lagu yang dikeluarkan bagus. Lah kenapa orang tidak appreciate dia? Nah, ketika saya mulai membaca hal ini, saya mulai memikirkan kayaknya ada beberapa hal yang mesti kita diskusikan supaya teman-teman real estate agent ini jangan sampai kasusnya kayak Joshua Bell. Betul banget. Terkenal tapi nggak dibayar. Terkenal tapi komisinya ditawar. Terkenal dapatnya open melulu gitu kan ya. Nah, ayo kita bahas satu persatu. Nah, pertama adalah kita mau bahas adalah masalah who. Ya. Who? Siapa nih Joshua Bell ya? Joshua Bell ini orang terkenal, ya. Tapi terkenalnya di mana? Terkenalnya di dunia klasik, Pak. Ya. Tapi orang-orang yang nggak kenal klasik nggak tahu dia. Ya. Joshua Bell ini orang sangat terkenal, ya. Tapi waktu dia tampil di stasiun MRT tadi, dia bukan siapa-siapa, Pak. Ya, karena dia nggak terkenal. Itu kelemahannya dia. Jadi kalau Anda jadi real estate agent, Anda punya kualitas bagus, tetapi di daerah target market area Anda, spanduk Anda nggak ada, orang nggak kenal Anda, track record Anda nggak ada, customer Anda nggak ada, database nggak ada, yang Anda hebat, ya nggak ada apa-apa. Jadi poinnya terkenal ya Pak, harus penting gitu. Dikenal, bukan hanya terkenal saja. Ya, terkenal tentu dikenal ya. Jadi Anda juga mesti eksplor. Gimana caranya supaya saya terkenal? Bagaimana caranya supaya saya dikenal? Itu kan penting gitu ya. Nah itu Joshua miss di situ ya. Dia nggak terkenal, dia nggak dikenal ya. Ya akibatnya seperti itu. Yang kedua sebenarnya where ya. Target market penting Pak. Betul. Kalau dia main di music hall ya, music hall orang tahu music hall untuk lagu klasik. Orang-orang yang senang klasik akan datang ke music hall itu. Lah, dia main di subway station. Wah, mungkin musik rap lebih cocok di sana, Pak. Musik pop kali ya. Musik klasik nggak diterima di situ. Jadi, dia salah tempat, Pak. Dia salah tempat. Kalaupun salah tempat, dia mungkin juga salah outfit, Pak. Oke, iya, salah outfit juga Pak. Kalau di tempat music hall dia kan pakai jas, taksido, rapi gitu kan ya. Kalau tadi kita lihat dia pakai topi, iya, gembel. Ya gembel nggak dihargain lah. Banyak agent kayak gembel gitu Pak. Iya kan? Ya dia jago gitu, tapi pakai baju tuh ya orang tuh tutup sebelah mata ngelihat dia. Ini juga salah kan? Anda branding bagus tapi Anda tampilnya kayak yo bajunya kayak gitu, ya kan? Nah, ya yang berikutnya adalah who, where, when. Nah, orang kalau dia jadwal konser lagu klasik kan malam-malam Pak, ya bawa pacar, bawa istri, datang keren gedungnya, ya AC dingin datang, wah keren, bawa tiket, ya kan? Keren, gua orang sukses, ya enak. Dengar lagu klasik malam-malam enak Pak, sambil menikmati suasana hall itu menerawang enak. Wah di subway station diputarin lagu Bach lagi Pak, lagu yang sulit lagi, sakit kuping Pak. Siang hari lagi. Siang hari lagi, siapa lagi yang berisik ini kan? Ya kan ya. Nah yang berikutnya adalah how, ya kan? How. Nah waktu dia di music hall konser tadi, ya pastilah 2 bulan sebelumnya udah penjualan tiket lah Pak, ya promosi di mana-mana gitu kan. Mungkin spanduknya udah banyak gitu, orang udah tahu nih. Joshua Bell bakal manggung nih, ya kan? Flyernya bahkan di sini tulis Joshua Bell tuh siapa tuh, lulusan mana tuh, ya udah cetak album berapa, dapat Grammy Award nggak gitu kan? Wah kredibilitas dijual Pak, ya.
Sehingga build up lah orang punya semangat. Betul. Nah yang terakhir, what? Ya kan? Yang terakhir adalah masalahnya what, ya kan? Nah what ini adalah masalah dengan lagu yang saya tadi ngomong, ya kan? Ya lagu lah, ya. Lagunya dia tuh lagu klasik, Pak. Orang Subway jam 12 siang, Pak. Itu orang udah punya penat di kepalanya, Pak. Ya. Udah sakit kuping, pengennya denger lagu yang enak gitu, Pak. Lu kasih lagu klasik, tambah stres orang, Pak, ya. Jadi dia menjual di tempat yang salah, sama orang yang salah, waktu yang salah, dengan cara yang salah, Pak. Boyar, Pak. Joshua Bell, pemain violin terkenal di dunia pun nggak dianggap, Pak. Ya mungkin banyak marketing juga real estate agent yang kadang-kadang merasa nggak dianggap. Aku udah kerja baik-baik, aku bagus, aku nggak dianggap. Ya kadang-kadang kita jangan salahkan audiens kita kalau kita nggak bisa jual branding kita nih, ya kan? Karena yang sebenarnya kita jual bukan hanya skill kita, Pak. Kita jual branding. Nah itu dari salah satu cara berpandang pakai W dan H tadi, Pak, ya. Betul sekali, Pak. Who, where, when, how, and what gitu kan. Jadi dari Joshua Bell punya story, Pak. Tadi Pak Darmadi udah jabarin ke kita, poinnya ada who, where, who, when, how, and what. Nah, selain itu, Pak. Nah, kita bisa tinjau dari marketing mix juga, Pak, ya. Okay. Saya sangat yakin banyak marketer di depan ini tahulah yang namanya marketing mix, ya. Ada 5P itu, Pak. 5P. 5P, Pak. Nah, kita coba bahas dari sisi marketing, kata kita orang marketing kan. Betul, yang Pak. P pertama adalah people. People, oke. People nih. Gimana maksudnya, Pak? People ini audience. Audience, oke. Audience. Nah, Joshua Bell salah pilih audience. Ya, karena audiens di Subway itu tidak menghargai lagu klasik, ya. Ya, orang-orang ini tidak menghargai skill Anda, karena orang-orang ini bukan masuk dengan market Anda, ya kan ya. Jadi people itu kita mesti lihat tuh, siapa audiens kita nih, siapa customer kita, ya kan. Kalau kita berkecimpung di daerah, di perumahan yang banyak orang yang tinggal situ adalah profesional, lah kita sebagai profesional kita mesti ngerti profesional itu seperti apa, tepat waktu. Ya kan? Betul. Kalau ngomong, jangan salah ngomong. Janji A, besok kasih B. Marah orang profesional. Orang profesional itu mesti hitam di atas putih, clear gitu. Beda kalau kita punya customer itu adalah pedagang semua. Wah, pedagang pengennya apa? Cuan, ya kan ya. Kalau bisa komisinya dia tawar habis-habisan. Nah, kita udah mesti siap nih ngadepin orang-orang kayak begini gitu kan ya. Dan orangnya nggak gampang diyakinin karena mereka adalah pengusaha gitu ya. Nah, kita juga mesti tahu people. Ya. Nah, Pak Darmadi tadi bicara people, kemudian bicara mengenai time juga kan, waktu nih. Berarti si Joshua Bell. Nah, yang kedua ini dari marketing mix yang kedua adalah produk nih ya. Produknya bisa dua nih Pak David. Ya, satu Joshua Bell-nya ini, pemain biola yang sangat terkenal. Yang kedua adalah lagu klasiknya dia. Nah, produknya ini nggak match dengan marketnya gitu ya. Nah, tadi orangnya, marketnya itu siapa yang dihadapin, strategi apa hadapin orang, kemudian produknya apa cocok nggak dengan marketnya ini. Ya, ternyata marketnya nggak cocok. Kenapa? Karena dia mainkan di yang place tadi. Dia mainkan tadi di stasiun Subway. Kalau dia mainkan di music hall, ya orang suka. Sudah jelas ya. Tapi dia main di Subway ya, place-nya salah lagi nih ya. Orang tidak appreciate dia main di situ. Yang keempat, promosi ya. Ya nggak dipromosiin lah, Pak. Dia datang buka casing dia main. Nggak ada promosi sama sekali. Coba kalau ada announcement. 2 hari lagi Joshua Bell akan main di sini nih. Pemain biola terkenal, pemenang Grammy umpama seperti begitu. Ya rame pasti, Pak. Nah, promosi kurang, Pak. Banyak agent juga kurang promosi, Pak. Akhirnya ya orang nggak tahu properti itu mau dijual, ya kan ya. Dan yang terakhir yang penting nih, Pak, price, Pak. Ya, price itu penting sekali, Pak. Ya karena ini gratisan, Pak. Jujur, Pak, apapun yang gratisan tuh nggak dihargain, Pak. Nah, banyak agent itu gaya gratisan gitu. Tapi kan orang senengnya yang gratis, Pak. Nah, yang gratis komisinya ditawar lagi. Makin murah, dia pikir dia makin gampang jualan, nggak juga. Ya. Nah, sebenarnya customer kita kadang-kadang appreciate kita ketika dia menawar komisi kita dan kita mampu menjelaskan kenapa komisi kita tuh seharga sebegitu. Betul. Nah, dia mungkin bisa menanggapi hal itu gitu. Ambil contoh nih, umpama kita ngomong karena komisi kita tidak bagus, akibatnya membuat kita sulit untuk kerjasama dengan agent lain. Yang akibatnya membuat propertinya lama terjual. Betul. Nah, customer ini mau rumahnya cepat laku, ya dia bilang mungkin ya kalau begitu nggak apa-apa deh, komisinya juga bagus supaya cepat terjual. Nah, ini masalah price ini hati-hati nih. Banyak agent tuh jual murah, jadi akhirnya jadi agent murahan gitu ya. Nah, agent murahan ya nggak mungkin lah kayak Joshua Bell nggak akan terkenal. Nah, pembelajaran kita sebenarnya dari masalah-masalah seperti begini adalah hati-hati dengan branding Anda. Ciptakan branding yang bagus.
Ciptakan branding yang cocok dengan Anda begitu ya. Kalau Anda mau jual rumah 5M, 10M, jadi agent yang cocok, ngerti. Orang yang punya rumah 5, 10M tuh ngomongnya seperti apa sih? Latar belakangnya seperti apa sih? Penampilannya kapan waktu apa? datangnya? Yes. Penampilan kita seperti apa sih? Produk presentasi kita seperti apa sih? Benar banget. Materi propertinya setelah dapat ke kita, desainnya, fotonya mungkin pakai drone kali, mungkin pakai kamera SLR. Itu kan berbeda semuanya. Setuju. Nah, kalau hal itu kita tidak perhatikan, sebagus apapun skill kita tidak akan dihargai. Wow, so powerful sekali teman-teman. Thank you Pak Darmadi. So stay tuned for Monday morning motivation.